Shalom, Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom dan Bapak Ibu yang mendengarkan via YouTube. Kami sungguh-sungguh bersyukur, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, baik kita yang ada di Zoom maupun nanti yang mendengarkan melalui YouTube. Kita mau awali dengan pujian yang meneguhkan kita bahwa dalam hidup ini bahasa kasih yang datangnya dari Tuhan itu tetap menjadi hal yang utama untuk kita perjuangkan dan akan kita lakukan. Untuk itu kita akan pujikan bahasa kasih sebagai pengantar persekutuan kita pagi hari ini. Kita pujikan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu.
terkasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Saya bawakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Allah yang senantiasa menyertai di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini kami sebagian kecil dari anak-anak-Mu boleh berkumpul melalui media Zoom pada pagi hari ini, di mana kami akan mencari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Aban. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, berikan media Zoom yang baik agar kami boleh menggunakan sampai dengan selesai, dan kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, curahkan kuasa-Mu agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Boleh kami mendapatkan hikmat dari setiap firman yang akan kami dengarkan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Aban, kiranya Tuhan juga menyertai agar apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga serahkan Bapak Ibu saudara-saudara kami yang belum pernah tergerak ikut ambil bagian dalam persekutuan pagi ini ya Bapak, dimanapun beliau berada. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati agar pada saatnya boleh mempunyai kerinduan yang sama seperti kami juga, dimanapun beliau berada ketika tidak dapat bergabung, Tuhan juga berkenan menyertai dan memberkati apapun yang menjadi kesibukannya. Bapa, kami menyerahkan seluruh persekutuan pagi ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Ratna. Selamat pagi Bu Puji dan Pak Tri. Pada saat ini pembacaan firman kita terambil dari Amsal 25 ayat 11 sampai 12 yang akan dibacakan oleh Pak Prihadiono. Monggo Bapak terkasih. Baik. Amsal 25 ayat 11 dan 12. Bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Bagaikan cincin emas dan hiasan kencana, demikianlah teguran orang bijak di telinga yang mendengar. Demikian firman Tuhan. Ya, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, ada sebuah situasi yang mari kita bayangkan situasi ini terjadi, dan biasanya atau mungkin karena ini para adiyuso kami yang banyak di sini begitu ya, yang mungkin dulu masa anak-anak sekolah, apakah yang kita lakukan ketika situasi ini terjadi gitu ya. Yang pertama, ada seorang anak kecil yang baru saja mengalami hari yang berat di sekolah. Ia pulang dengan perasaan yang sangat kecewa, sedih karena gagal dalam ujiannya. Ketika dia masuk ke rumah, ia melihat ibunya yang segera menghampiri dan bertanya, "Kenapa nak, kok terlihat sedih dan sangat kecewa begitu ya?" Lalu anaknya bercerita dan menunjukkan hasil ujian yang gagal. Nah, respon kita biasanya bagaimana Bapak Ibu terkasih? Biasanya ada dua versi yang kadang terjadi di dinamika orang tua begitu ya. Yang pertama, kok bisa gagal begini? Udah belajar, udah begini gitu ya. Dengan segala urutan yang menganggap anak kita seharusnya tidak gagal, harusnya bisa gitu ya. Tapi yang respon yang kedua, mungkin kita akan berkata, "Oke, tidak apa-apa nak, kali ini gagal. Tapi gagal ini bukan untuk selamanya. Masih ada kesempatan proses belajar ke depan untuk diperbaiki supaya hasil ujiannya tidak gagal." Nah, yang pertama tadi yang mungkin merasa kok bisa gitu ya, kan sudah belajar, sudah ini gitu ya. Tapi yang kedua, respon yang mungkin nggak apa-apa, sekali gagal, toh ini bukan sesuatu yang membuat dia gagal selamanya, ada kesempatan belajar. Nah, Bapak Ibu terkasih, dua respon ini sangat-sangat berbeda ya. Yang pertama membuat anak semakin merasa, iya ya kok aku bisa gagal, harusnya aku beneran
berhasil, jadi dia semakin menyalahkan dirinya gitu ya. Tapi yang kedua, respon orang tua yang it's okay gitu ya. Ini proses yang masih kamu akan terus belajar. Nah, menariknya kalimat yang kedua yang mengatakan tidak apa-apa, Nak, gagal sekali bukan berarti gagal selamanya, ada kesempatan untuk belajar. Kata-kata tersebut ternyata yang lebih memberi penghiburan bagi seorang anak. Ia merasa diberikan semangat baru, dan ini sama dengan salah satu nats bacaan kita tadi yang sudah dibacakan begitu ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak begitu ya. Kata-kata yang tepat yang disampaikan orang tua kepada anaknya ketika dia kecewa, gagal, ini membuat dia semakin merasa bahwa dia tetap berharga dan dia merasa bahwa masih ada kesempatan sehingga dia bisa memperbaiki, dan itu sangat tepat kalimat yang kedua tadi ya, yang tidak apa-apa, Nak, gagal sekali bukan berarti gagal seterusnya, masih ada kesempatan belajar dan lebih baik begitu ya. Nah, kata-kata yang diucapkan dengan bijaksana dan tepat waktu membawa ketenangan, penghiburan, dan ini menjadi berharganya sama dengan perhiasan yang sangat indah gitu ya. Jadi tidak hanya perhiasan saja ya ibu-ibu yang membuat kita merasa itu indah gitu ya, tapi ternyata menurut Amsal kata-kata yang tepat itu pun sesuatu yang sangat-sangat berharga seperti buah apel emas di pinggan perak, berharga sekali. Ini yang pertama, Bapak Ibu ataupun jemaat yang terkasih. Yang kedua, ilustrasi yang menarik adalah ketika ada sebuah tim sepak bola begitu ya, lalu seorang pemain pemudanya yang sangat berbakat. Namun salah satu pemain yang muda yang berbakat ini dia sering bermain egois di lapangan. Dia ingin bermain dengan versinya sendiri, caranya sendiri, sehingga suatu waktu dalam sebuah pertandingan mereka kalah, dan pelatih ini mendekati, tim sepak bola ini mendekati pemain anak muda yang berbakat ini, tapi yang egois di lapangan ini mendekati dia gitu ya. Ini pun Bapak Ibu terkasih, bisa jadi ada dua versi begitu ya yang bisa dilakukan seorang pelatih kalau berkaitan dengan kata-kata yang tepat. Bisa jadi ada pelatih yang kamu ini egois sekali bermain sendiri, tidak tepat kamu ada di tim ini gitu ya. Ini membuat sang pemain jadi merasa oh ya aku memang tidak layak gitu ya. Tapi menariknya sang pelatih responnya adalah kamu pemain hebat, tapi kamu tidak bisa memenangkan pertandingan sendiri. Tim membutuhkan kamu, tapi kamu juga membutuhkan tim. Ingat itu. Tim membutuhkan kamu, tapi kamu juga membutuhkan tim. Nah, mungkin bagi si anak muda ini, Bapak Ibu terkasih, ketika mendengar kata-kata atau nasihat dari pelatihnya begitu ya, terasa sangat sakit gitu ya. Tetapi ketika dia mau mendengar dan mencerna apa yang dikatakan pelatihnya dan merenungkan, dia sadar, oh iya, teguran itu benar gitu ya. Teguran itu bijak bahwa pada pertandingan sebuah tim sepak bola, dia tidak bisa hanya bermain sendiri, sesukanya sendiri, sehebat apapun dia. Dia butuh teman-teman satu tim untuk memenangkan sebuah pertandingan. Nah, ini Bapak Ibu terkasih berkaitan dengan nats kita yang ke-12 tadi. Bahwa teguran orang bijak adalah seperti anting-anting emas dan hiasan kencang bagi telinga yang mendengar. Ini digarisbawahi nggih Bapak Ibu ya. Telinga yang mendengar. Jadi kalau teguran sebijak apapun, tapi kalau yang menerima tidak punya telinga mau mendengar, teguran itu akan hilang begitu saja gitu ya. Tapi menariknya, bagi telinga yang mau mendengar, teguran yang bijak itu menjadi seperti hal yang berharga lagi. Anting-anting emas dan hiasan kencana. Bagi anak muda tersebut, teguran itu hal yang sangat penting dan menjadi momen balik. Ia merubah dirinya sehingga timnya menjadi tim yang hebat karena dia tidak lagi bermain egois ketika bersama teman-teman tim sepak bolanya. Nah, Bapak Ibu terkasih, dua ilustrasi ini sebenarnya sedang mau meneguhkan kita topik besar kita pada minggu ini. Kekanglah lidahmu begitu ya. Bahwa ternyata kata-kata kita itu sangat berharga buat orang lain.
ketika kita tahu bahwa kita mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu dengan tujuan yang baik, itu sangat penting buat orang lain untuk menguatkan mereka. Tetapi yang menarik lagi, tidak hanya kita yang mengekang lidah, di firman hari ini kita pun diteguhkan untuk mau punya telinga yang mau mendengarkan untuk kata-kata yang baik dan bijak itu. Jadi di satu sisi kita disuruh mengekang lidah supaya tidak sembarangan, tapi di satu sisi pada hari ini tidak hanya versi kita saja untuk hati-hati, tapi juga kita pun harus mau mendengarkan, punya telinga yang mau mendengarkan terhadap teguran, nasihat yang memang itu tepat untuk kita, sehingga ketika kita mau mendengarkannya, itu seperti perhiasan yang berharga yang meneguhkan kita. Oh iya, gitu ya. Sehingga ilustrasi ini kembali mengingatkan kita, perhiasan yang berharga, sesuatu yang berharga itu bukan hanya materi dunia yang terlihat secara fisik, tetapi kata-kata dan hati yang mau mendengarkan, itu pun sesuatu yang membuat kita mendapatkan hal yang berharga di hidup kita. Untuk itu, jemaat yang terkasih, khususnya Bapak Ibu yang ada di Zoom, mari hari ini kita mau belajar untuk punya kata-kata yang bernilai untuk meneguhkan yang lain, dan ini mungkin meneguhkan Mbak Aban juga begitu ya, untuk terus memakai kata-kata yang benar-benar bermakna, yang membangkitkan, yang meneguhkan, sehingga kita dapat terus berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tapi juga sekaligus kita sadar bahwa kekuatan dari kata-kata yang bijaksana itu tidak hanya milik orang yang mengatakan, tapi juga telinga yang mau mendengarkan. Jadi sesuatu yang bijaksana itu akan berlalu kalau kita tidak punya telinga yang mau mendengarkan. Maka harapannya, mari kita punya telinga yang terus mau mendengarkan untuk kata-kata yang bijaksana di sekitar kita. Tidak harus jadi dari pendeta. Dan di antara kita satu dengan yang lainnya, saya yakin Pak Pri, Bu Ratna, Bu Erina, Pak Tri, Bu Puji, selalu punya kata-kata yang bisa menginspirasi orang lain. Lalu marilah kita menegur dengan bijak, dalam arti dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang memang tujuannya yang baik, itu kita lakukan sehingga orang lain paham apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Lalu yang terakhir, hampir sama dengan telinga yang mendengar tadi, kita pun mau bersedia menerima teguran yang bijak itu untuk kebaikan diri kita dan juga orang lain. Untuk itu, Bapak Ibu terkasih, firman ini tampaknya mudah, tapi saya tahu ini perjuangannya luar biasa. Apalagi kalau kita lagi emosi ya, ibu-ibu ya. Rasanya kalau emosi, mungkin kalau ibu-ibu yang udah lewat anak-anaknya masa kecil, rasanya mungkin udah lebih sabar kali ya. Tapi bagi kami yang masih kecil ini rasanya kayaknya harus, aduh ingat Ban, nggak boleh sampai keluar kata-kata yang membuat dia harga dirinya mungkin terpatahkan mungkin, atau dia merasa jadi dilabeli anak yang nakal. Nah, Mbak Aban salah satu orang tua yang berusaha, kayaknya sampai saat ini saya tidak pernah bilang Ica Nadi itu nakal ya nak ya gitu ya, aduh nggak jahat gitu, no no no, pokoknya selalu saya bilang adek, pokoknya apapun itu jangan keluar dari mulut Aban anak nakal, anak jahat gitu, aduh jauh-jauh ya Bapak Ibu terkasih, saya selalu berusaha untuk melihat semua anak itu baik dari Tuhan gitu ya. Hanya saja kita yang harus ekstra sabar menghadapi dia. Tapi sabar itu ternyata butuh perjuangan. Maka itu Bapak Ibu terkasih, mari terus kita melekat kepada Tuhan, sehingga lidah kita bisa berkata-kata yang menguatkan yang lain, tapi sekaligus teguran dari orang lain yang bijaksana bisa kita terima dengan telinga yang mau mendengarkan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami kembali diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kata-kata kami ketika kami menjalani percakapan dengan keluarga kami, dengan komunitas, gereja, masyarakat, dimanapun kami berada, kami sadar Tuhan, itu sangat-sangat bermakna. Dan kami sungguh-sungguh memohon agar Roh Kudus Tuhan menolong kami ketika kami berkata-kata, biarlah kata-kata kami menjadi berkat buat diri kami, buat keluarga, buat gereja, masyarakat, dimanapun kami berada. Tuntunlah kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami rapuh dan lemah. Tapi Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami
untuk mampu berkata-kata, dan sekaligus kami mampu mendengarkan setiap teguran yang bijaksana untuk kebaikan kami dan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.